Oke, baik, selamat pagi semua kelas 12. Hari ini kita kembali lagi berjumpa di mata pelajaran fisika di materi kita yaitu mengenai arus listrik. Oke, dimana kemarin sebenarnya untuk tujuan pembelajaran kita mengenai listrik itu memiliki tujuan agar kamu nantinya bisa memahami bagaimana keadaan-keadaan listrik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya itu bagaimana, energinya itu bagaimana, dayanya itu bagaimana. Itu dia tujuan pembelajaran kita. Baik, kita masih tetap berada di seputaran listrik. Oke, hari ini saya akan membahas materinya itu mengenai listrik, di mana tugas-tugas yang saya berikan kepada kamu sudah saya cek dan ada yang sama seperti yang saya jelaskan ketika terakhir kita melaksanakan Zoom meeting. Maka dari semua itu banyak yang saya rasa setelah saya periksa banyak yang bermasalah itu pada rangkaian arus listrik yang searah, khususnya itu pada loop, ya kan? Khususnya itu pada loop. Maka di sini saya akan menjelaskan satu soal bagaimana itu rangkaian loop dan cara penyelesaiannya. Ya, kita menggunakan nanti, saya jelaskan itu nanti menggunakan dua loop. Saya harap kamu perhatikan dengan baik dan nanti ketika ujian semester kamu bisa menyelesaikan soal mengenai loop. Maka itu harapan saya. Silahkan kamu perhatikan video berikut ini. Silahkan kamu simak dan nantinya kamu kerjakan soal yang saya berikan. Contohnya itu seperti yang ini soalnya. Saya membuat satu contoh soal seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, ketika ada dia seperti ini, maka kita menggambarkan arah loopnya. Arah loopnya itu bagaimana? Arah loopnya itu kita membuatnya itu bebas. Misalkan kalau saya misalkan dia arah loopnya itu seperti ini. Dia searah dengan jarum jam. Oke, ini dia searah jarum jam dan ini juga dia kita misalkan searah dengan jarum jam. Maka kalau sudah kita tentukan arah loopnya, ya kan? Arah loop ini dia menyatakan arah arus listriknya. Maka kalau kita selesaikan dia untuk yang pertama, ini kita misalkan loop yang pertama dan ini dia adalah loop yang kedua. Maka kalau kita selesaikan dari persamaan ini, yang pertama kita selesaikan itu untuk loop yang pertama. Loop yang pertama, di mana pada loop yang pertama ini kalau kita lihat persamaannya itu bagaimana? Persamaannya itu adalah sigma tegangan, ya kan? Jumlah semua tegangan, atau kita buat di sini dia itu adalah E. Oke. Ini ditambah dengan dia ditambah dengan sigma I dikali dengan R, itu nilainya sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan jumlah tegangan, kalau di sini kita lihat tegangannya itu dia masuk dari yang positif ke yang negatif. Maka kita buat dia di sini bernilai apa? Di sini dia bernilai positif. Positif tegangannya berapa? Yaitu 2 volt. Ditambah dengan kita mulai dia di sini memiliki tegangan yang pertama, ya kan? Kita misalkan ini semua dia adalah arus yang pertama, ya kan? Dia memiliki arus yang pertama. Maka kalau kita lanjutkan dia, yaitu I1 dikali dengan R1, ya kan? Ada dia I1 dikali dengan R1, yaitu yang ini. Dilanjutkan dia terus lanjut ke sini, baru jumpa apa? Baru jumpa dia yang ini, ya kan? Ada dia yang 6 volt. Maka dia kita tambah dengan 6 ohm dikali dengan I1. Oke, di sini kan ada juga aliran dari sini, ya kan? Maka di sini bagaimana? Maka di sini kita buat dia dikurang karena dia berlawanan arah, ya kan? Untuk yang ini dia kan berlawanan arah. Maka dia kita buat bernilai minus. Maka kita buat dia minus di sini adalah I2, ya kan? Karena arus yang kedua yang di sini mengalir. I2 dikali dengan 6 ohm. Selanjutnya
Selanjutnya dia kembali lagi ke sini karena dia putarannya ke sini, maka nilainya itu dia ditambah dengan I1 dikali dengan 2,5 ohm. Ini masih ada lagi hambatannya tidak ada lagi, maka nilainya ini sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan nilainya adalah 2 volt. Oke, dia ditambah dengan I1 dikali dengan R1 yaitu 0,5 ohm, ya kan. Di sini adalah I1 ditambah dengan 6 ohm dikali dengan I1 dikurang dengan I2 dikali dengan 6 ohm ditambah dengan 2,5 ohm dikali dengan I2 sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan 2 volt ditambah dengan 0,5 ditambah dengan 6 ohm, nilainya itu berapa? Nilainya itu adalah sama-sama I1 ya, variabelnya I1, berarti 6,5 ditambah dengan 2,5, maka nilainya itu adalah 9, ya kan? Berarti nilainya adalah 9 ohm dikali dengan I1. Masih ada lagi? Masih, yaitu yang ini. Maka dia dikurang dengan I2 dikali dengan 6 ohm. Oke, maka nilainya ini sama dengan 0. Maka kalau kita buat dia di sini 9 ohm dikali dengan I1 dikurang dengan 6 ohm dikali dengan I2, nilainya ini sama dengan minus 2 volt. Itu yang pertama. Maka inilah dia menjadi persamaan yang pertama. Sekarang kita cari dia pada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu pada loop yang kedua. Maka untuk loop yang kedua, kalau kita lihat lagi gambarnya yang ini, maka kalau kita selesaikan itu arahnya itu seperti ini. Oke, tetap persamaannya seperti yang ini tadi. Berarti jumlah keseluruhan GGL, ya kan? Di jumlah keseluruhan GGL ditambah dengan jumlah atau sigma I dikali dengan R sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan di sini nilainya itu untuk tegangannya berapa? Tegangannya itu adalah 4 volt. Nilainya bagaimana? Nilainya itu bernilai minus karena dia ketemu yang kecil dulu, seperti yang kita pelajari kemarin. Maka nilainya di sini minus 4 volt, ya kan? Minus 4 volt yang ini. Oke. Ditambah dengan sigma I kali R, berarti I-nya ini adalah I yang kedua dikali dengan R. R-nya berapa? Yang pertama adalah 0,5, ya kan, 0,5 ohm. Selanjutnya dia ditambah dengan, kita lanjutkan yang ini lagi, nilainya itu adalah I2 tetap yang mengalir di sana, I2 dikali dengan berapa? 1 ohm. Maka 1 ohm ditambah dengan, lanjut lagi ke sini, yaitu 6 ohm dikali dengan I2, ya kan, 6 ohm dikali dengan I2. Selanjutnya ini bagaimana? Selanjutnya ini dia ada bernilai minus. Kenapa bernilai minus? Karena di sini ada juga mengalir I1 untuk hambatan yang ini, maka nilainya itu bernilai minus. Minus berapa? 6 ohm dikali dengan I1. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi, ini dia mengalir ke sini, maka nilainya 0,5. Maka dia ditambah dengan 0,5 ohm dikali dengan I2. Masih ada lagi hambatannya? Hambatannya tidak ada lagi, maka cukup nilainya sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan nilainya ini sama seperti yang ini tadi yang di atas, maka nilainya ini bagaimana? Nilainya ini menjadi minus 4 volt ditambah dengan, oke, kita jumlahkan yang memiliki I2 berarti 0,5 kali 1, berarti nilainya itu adalah 0,5 tambah 1, nilainya adalah 1,5. Kita lihat lagi yang memiliki I2, maka di sini juga ditambah dengan 6, berarti nilainya adalah 7,5. Kita teruskan lagi, masih ada lagi yang memiliki I2 variabelnya yang ini, berarti tambah 0,5, berarti nilainya itu berapa? Nilainya itu adalah 8. Berarti cukup kita buat di sini 8 ohm dikali dengan I2. Masih ada lagi yang belum dituliskan, ada, yaitu yang ini. Nilainya adalah minus 6 ohm dikali dengan I1 sama dengan 0. Maka boleh kita buat di sini persamaannya menjadi 8 ohm dikali dengan I2 dikurang dengan 6 ohm dikali dengan I1
sama dengan 4 volt. Maka inilah dia menjadi persamaan yang kedua. Maka persamaan yang pertama dan persamaan kedua itu kita substitusikan. Maka kalau kita substitusikan, nilainya itu menjadi bagaimana? Maka boleh kita buat secara substitusi, yaitu nilainya adalah, oke, ini dulu kita selesaikan. Kalau ini kita bagi sama-sama bagi 2, maka nilainya berapa? Nilainya itu adalah 4 ohm dikali dengan I2 dikurang dengan, oke, yang ini dia sama-sama bagi 2, nilainya adalah berapa? Sama-sama bagi 2, 3 ohm dikali dengan I1 sama dengan 2 volt. Maka sudah bisa kita selesaikan. Sekarang ini persamaan yang kedua, kita tuliskan dulu persamaan yang pertama. Nilainya itu, oke, kita susun dia 9 ohm dikali dengan I1, ya kan, dikurang dengan 6 ohm dikali dengan I2 sama dengan minus 2 volt. Yang ini kita susun dia. Oke, yang ini kita susun dia untuk yang kedua. Maka nilainya ini, karena di sini kita buat dia minus 3 ohm dikali dengan I1, ya kan? Ini kita buat di depan. Dia ditambah dengan 4 ohm dikali dengan I2 sama dengan 2 volt. Oke, selanjutnya bagaimana? Secara matematika ini kita kali 2. Maka nilainya ini kalau kita jumlahkan, maka bagaimana? Maka ini kali 2, ini kali 3 supaya bisa habis. Maka boleh kita coret yang ini dengan yang ini, habis kan? Iya kan, kalau dijumlahkan dia. Maka nilainya ini 6 ohm ini ditambah dengan 3 kali 4, 12. Berarti nilainya adalah 6 ohm dikali dengan I2. Oke, ini nilainya adalah 6 ohm dikali dengan 2 sama dengan, kalau ini dia dikali dengan 2 berarti 6 dikurang 2, maka nilainya adalah 4 volt. Maka nilai daripada I2 nilainya berapa? Berarti nilainya adalah 6 volt dibagi dengan 4 volt dibagi dengan 6 ohm. Maka nilainya ini sama dengan 2/3. Satuannya adalah ampere. Inilah dia untuk I2. Berarti yang mengalir di sini nilainya itu adalah 2/3 ampere. Selanjutnya untuk yang pertama berapa? Maka untuk yang pertama dia boleh kita selesaikan atau kita masukkan dia ke persamaan yang ini boleh. Ke persamaan yang di atas juga boleh. Kita bebas. Maka kalau kita mencari nilai daripada I1, maka boleh kita pergunakan persamaan yang di atas saja kita pergunakan. Maka nilainya adalah 9 ohm dikali dengan I1 dikali dengan, oke, maka kita masukkan, dikurang dengan 6 ohm dikali dengan I2. I2 nya berapa? Yaitu 2/3 ampere. Maka dikali dengan 2/3 ampere. Sama dengan berapa? Sama dengan minus 2 volt. Maka kalau kita selesaikan ini, 9 ohm dikali dengan I1 dikurang dengan 6 dengan 3, di sini tinggal 2. 2 kali 2 yaitu 4. Ya kan? Maka di sini dia nilainya adalah 4. Sama dengan ini 4 ohm kali ampere itu nilainya adalah volt. Maka nilainya sama dengan minus 2 volt. Maka kalau 9 ohm kali I1 sama dengan, ini kita pindahkan menjadi 2 volt. Maka I1 nilainya sama dengan 2 volt per 9 ohm. Maka nilainya adalah 2/9 ampere. Itu dia penjelasannya. Maka sudah dapatlah dia di sini I1. Sudah dapat dia di sini I2. Ini dia I2-nya. Oke, berarti untuk I1-nya di sini dia mengalir. Untuk I2-nya di sini dia mengalir, ya kan? Yang ini yang bernilai berapa? 2/3 ampere. Sedangkan I1-nya tadi adalah 2/9 ampere. Oke, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kamu kerjakan soal yang saya berikan tadi sebagai tugas kamu. Dan nanti kamu masukkan itu atau kamu upload itu ke GCR. Ya,
Ini masih ada kesempatan buat kamu. Kalau ada materi yang tidak bisa kamu pahami dengan baik, boleh kamu komunikasikan dengan saya. Maka kita akan berdiskusi di sana. Nanti akan saya buat videonya dan saya kirimkan kepada kamu bagi yang bertanya. Saya harap kamu lebih aktif lagi belajar di rumah. Kamu lebih giat lagi belajar di rumah, lebih disiplin. Itu harapan saya. Maka demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.